Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan membacakan sebuah kitab kuning dengan judul Penjelasan Pedihnya Mati. Marilah kita simak, semoga dapat menjadi penggugah jiwa kita, mampu mencerahkan diri kita bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa ma ja'alna, dan tidak menciptakan kami Allah, li basyarin, bagi manusia, min qablika, sebelummu Muhammad, al khulda, kekal. Afain, apa jika, mitta, mati kau Muhammad, fahumul khalidun, maka mereka orang-orang kafir itu al khalidun, ialah kekal abadi mereka. Nuzilat hina qalu natarabbasu bihi raibal manun. Nuzilat, diturunkan apa ayat ini, hina qalu, ketika mereka itu mengatakan, natarabbasu bihi, bebas kami dengan kematian itu, raibal manun, seperti keraguannya al-manun. Wal fa'u li ta'liqi syarti, wal fa'u, adapun fa'nya mana? Afa'in, nah, li ta'liqi syarti, sebagai ta'liq syarat. Mana syaratnya? Innya ini harfu syartin, bima, dengan sesuatu qablahu, yang sebelumnya, ma. Wal hamzatu, adapun hamzahnya, lingkari, untuk ingkarnya. Ma itu mana hamzahnya? A, berarti hamzah istibham. Ba'da ma, setelahnya la fatakarrara, yang berulang-ulang, dalik mengkono ma. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, adapun setiap yang bernafas, setiap nyawa, za'iqatul maut, ialah akan merasakan mati. Za'iqatu mira roti mufariqatiha jasadaha, yakni merasakan pahitnya atau perihnya berpisahnya za'iqatul maut jasadaha, kepada tubuhnya, kepada dirinya, kepada jasadnya. Wa huwa burhanun ala ma angkaruhu. Wa huwa, adapun itu mana? Itu perihnya kematian itu, burhanun ala ma angkaruhu, sebagai bukti terhadap keingkaran mereka orang-orang kafir yang mengatakan mati itu tidak perih dan bahwa hidup tidak akan selamanya hidup. Maka ayat ini menyatakan wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Ini menolak bahwa hidup itu kekal abadi. Maka turun ayat ini, yang diturunkan karena pernyataan mereka natarabbasu bihi raibal manun. Jadi tidak ada kehidupan dunia itu kekal abadi. Maka Allah menyatakan atau bertanya kepada Muhammad, afa imitta fahumul khalidun. Muhammad, apa jika engkau mati lantas orang-orang lain itu hidup? Tidak. Ketika engkau sebagai utusan Allah, engkau sebagai Rasulullah akan mati, sama seperti engkau akan mati juga mereka itu. Mereka orang-orang umatmu itu
baik yang muslim ataupun yang ingkar, yang beriman atau yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan niscaya kami Allah akan menguji kalian, ay wa nu'amilukum muamalatal mukhtabar, akan menguji kalian. Menguji dengan apa? Bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan. Ditafsiri oleh ulama ini bil balaya. Jadi asyarr itu apa? Jelek itu apa? Bil balaya, dengan bala, bencana, dengan penyakit. Kalau saat ini mungkin dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Jadi bisyarri ay bil balaya, dengan bala, bencana. Wan ni'ami, bisyarri itu bil balaya, wal khairi wan ni'ami. Kebaikan itu apa? Nikmat. Nikmatun ni'am. Ini jamak. Fitnatan, sebagai fitnah. Hale, jadi fitnah. Ibtilaan, padahal menjadi ujian, menjadi fitnah. Masdarun min ghairi lafdihi. Fitnah ini sebagai masdar min ghairi lafdihi, yang bukan masdar lafdi. Jadi ada masdar lafdi, lafadznya sesuai, ada masdar maknawi yang maknanya saja yang sesuai. Jadi ada wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa ilaina, dan hanya kepada kami, kata Allah, turja'un, kalian dikembalikan. Fanujazikum hasba ma yujadu minkum minas sabri wasyukri. Maka kami akan membalas kalian semuanya hasba ma yujadu minkum, sesuai dengan sesuatu, sesuai dengan apa-apa, yujadu yang ditemukan, apa-apa, minkum dari kalian. Ma itu apa? Min bayatnya minas sabri, tegesi. Nah, kalau Jawa gitu ya. Minas sabri, dari kesabaran. Wasyukri, dan rasa syukur. Sejauh mana kita itu mampu bersabar ketika ada bala, dan sejauh mana kita mampu menikmati syukur kepada Allah ketika diberikan kebaikan, diberikan balaya, diberikan asyar, kita mampu bersabar. Ketika Allah memberikan nikmat al-khair kepada kita, kita mampu bersyukur. Wa fihi ima'un bi annal maqsuda min hadhil hayati al-ibtila wa ta'rid lis-sawab wal iqab takriran lima sabab. Penjelasannya bahwa tujuan atau al-maksud min hadhil ayat, maksud dari ayat ini, ayat mana? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, al-ibtila'u. Maka inilah penjelasan tentang ujian sebenarnya hidup ini. Wa ta'rid lis-sawab, dan berangan-angan mendapatkan pahala, wal iqab, dan siksa, menjauhkan diri dari siksa, takriran lima sabab, sebagai penjelas dari lafaz sebelumnya. Qadhi Baidawi, seperti yang disampaikan oleh Imam Qadhi Baidawi. Itu ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 34 dan ayat 35. Berikutnya adalah penjelasan hadis. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu taala anhu qala annahu qala as-salatu 'alan nabi amhaqu lidz-dzunub minal ma'i al-baridi lin-nar. Wassalamu alaihi afdal min itqir riqab shifaa'un syarif. An Abi Bakrin As-Siddiq, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq yang jujur, orang kalangan sepuh, kalangan orang tua yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW ketika beliau
menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Abu Bakar ini ketika Rasulullah memasuki Amul Husni, hari kesusahan bagi beliau, maka Allah mengangkat beliau untuk Isra dan Mi'raj. Juga pertama kali orang yang beriman, percaya apa yang dialami Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk salah satu sahabat beliau yang paling dekat dan juga mertua beliau, karena beliau menikahi Aisyah di saat Aisyah masih muda. Maka otomatis sahabat paling dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk Khulafaur Rasyidin juga sebagai mertua beliau. Dan Aisyah tercatat sebagai ahli hadis terunggul atau ternama dari kalangan istri Rasulullah Muhammad SAW, dari kalangan perempuan. Walaupun masih muda dinikahi Rasulullah, ternyata beliau termasuk perawi hadis. Maka banyak kita temukan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Annahu qala, Abu Bakar Siddiq berkata, as-salatu 'alan nabi amhaqu lidzunub. As-salatu, adapun salawat 'alan nabi, doa salat itu lugatan ad-du'a. Jadi salat itu, salawat atau salat itu arti bahasa adalah doa. Jadi secara lafzi ini berarti lafziah as-salatu 'alan nabi, adapun salat kepada nabi, amhaqu lidzunub, dapat menghapus dosa-dosa, mematikan dosa, menggelapkan dosa, memadamkan dosa. Minal ma al-barid, dari air al-barid yang dingin, linar, bagi api. Jadi kita banyak dosa, kita baca sholawat kepada Nabi, maka seakan-akan kita telah mematikan atau memadamkan api dengan menyiramkan air dingin. Al-ma' al-barid. Mawar itu kan dari bahasa Arab yang kita sering dengar, mawar. Ma'ul barat, ma'ul barid menjadi mawardi. Mawardi ini ma'un air, al-barat dingin. Lanjut. Wassalamu alaihi afdalu bin itqirriqa. Wassalamu, adapun salam, tadi salat, lafaz salat itu salat ala nabi. Dalam hadis disebutkan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca satu salawat kepada saya sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 kali doa. Jadi salawat doa dibacakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terpendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Allah akan membalas dengan 10 kali doa, 10 kali rahmat Allah akan diturunkan kepada bacaannya. Wassalamu alaihi, adapun mendoakan selamat alaihi kepada Nabi, afdalul iku, atau itu lebih utama min aitqir riqab, dibandingkan memerdekakan hayat. Jadi sholatnya kepada Nabi mampu memadamkan dosa seperti padamnya api karena disiram air dingin. Sementara salam kepada Nabi itu lebih utama dibandingkan memerdekakan hamba sahaya. Syarif. Ini adalah dalam kitab Syifaul Syarif. Yuqalu, dikatakan, ma'amalakil maut sab'una malakan min malaikatir rahmah wa sab'una min malaikatil adab. Di malaikat maut, bersama malaikat maut, ini khabar muqaddam, mubtadanya muakhar, sab'un.
Seharusnya mubtada itu ada di awal. Namun karena jar majrur atau idhofah mudhof ilaih, maka khobarnya bisa didahulukan, namanya khobar muqaddam. Atau khobar yang didahulukan, mubtada'nya yang seharusnya ada di depan, muakhar, ada diakhirkan. Sab'una. 70 apanya? Malakan. Malaikatnya. Jadi malaikat maut itu kan namanya satu. Satu malaikat maut, pencabut nyawa. Tapi tidak sendirian, tidak. Ma'a malakil maut sab'una malakan. Bersama malaikat maut itu ada 70 malaikat. Siapa saja 70 malaikat itu? Min malaikatir rahmah, yakni malaikat yang memiliki kasih sayang atau malaikat penyayang. Wa sab'una, dan 70 min malaikatil azab, malaikat yang penyiksa. Jadi ada 1400 malaikat bersama satu. Ya. Fa idza qubidatur ruhul mu'min dafa'a. Jika kubida dicabut ruhul mukmin, rohnya orang yang beriman, dafa'ah, ditolak. Maksudnya dihadapkan ila malaikatir rahmah. Diaturkanlah kalau bahasa kita. Ila malaikatir rahmah, ke malaikat yang memiliki rasa sayang itu. Nah, ketika itu fayubasyirunahu bil jannah was thawab. Fayubasyirunahu, maka kemudian diberikan gembira, inang senengin, apa senang, bil jannah, dengan surga. Surga itu begini, wassawab, dan pahala. Wa yas'aduna ilas sama, kemudian dibawa naik ilas sama, ke langit. Ila a'la'illiyin, kepada langit yang paling tinggi, tertinggi. A'la itu paling tinggi, al-illiyin yang tinggi. Paling tingginya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut superlative degrees kalau dulu kita belajar bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang super, paling tingginya tempat yang tinggi. Jadi ketika yang mati orang beriman, si mayit itu dibawa kepada malaikat rahmah. Kemudian diberikan kabar gembira, diberikan kesenangan, diperlihatkan surga dan pahala-pahalanya. Wa yas'aduna ilas sama ila a'la illiyin, kemudian dibawa ke langit yang tertinggi. Wa idza qubida ruhul kafir, ketika yang mau dicabut orang kafir, dafa'aha ila malaikatil azab, maka ia dibawa kepada malaikat penyiksa. Summa yuradduna ila sijjin, kemudian ia dikembalikan atau dibawa kepada neraka sijjin. Apa neraka sijjin? Ila asfali safilin, kepada tempat yang paling rendahnya tempat. Itu neraka yang paling rendah, namanya neraka sijjin. Nah ini kalau yang mau dicabut itu ruhnya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini disebut di dalam Mathali'ul Anwar. Berikutnya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala law anna alama sya'ra min alamil mayyit budi'a 'ala samawati wal ardi lama tahluhuma biidznillah ta'ala li'anna fi kulli syai'in mautan wa la yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'i. Lau, derapun. Lau, andai kata kalau bahasa Indonesia. Anna alama sya'ratin, sesungguhnya pedihnya, sakitnya satu rambut, min alamil mayyit, dari sakitnya mayit, wudi'a, atau dari dirinya mayit itu, atau kematian, wudi'a, ditaruh alas samawat, di atas langit 7, wal ardi, dan bumi, cek saking maturan, cek saking setong bunreng mati hila ekala bi malaikat pas esabe de kapetong langit ya petok langit ban esabe ya atas bumi lama atah niscaya mati ahluhuma, penduduk samawat wal ardi biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Ini membuktikan bahwa kita manusia
itu tidak ada apa-apanya, tidak kekal abadi, namun kita akan mati. Bahwa satu helai rambut ditaruh di atas langit dan ditaruh di atas bumi. Ini rambutnya mayit, lama niscaya akan mati seluruh penduduk langit bumi, tapi dengan izin Allah. Andaikan ini perumpamaan, maka di sini Lau anna lama syaratin min alamil mawudi ala samawati wal ardi laba tahluhuma biidnillahi ta'ala. Kenapa alasannya? Lianna fi kulli syaratin mautan. Karena sesungguhnya fi kulli syaratin, pada setiap mautan ada unsur kematian. Wala yaqul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Wala yaqul, dan tidak pernah terjadi al-mautu, apa kematian, fi syai'in, di dalam sesuatu apa, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu firman Allah tadi itu, ayat atau Quran surah Al-Anbiya ayat 34 itu, dan ayat 35-nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu ayat itu. Ini penjelasan dalam hadis. Kenapa kok hadis? Karena hadis itu sebagai interpreter Al-Quran. Hadis dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan Al-Qurannya, Rasulullah dengan hadisnya. Al-Quran perlu tabyin, tabyinnya adalah hadis yang dibawa Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah interpreter, Rasulullah itu penafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqul maut fi kulli syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Wala yaqul, dan tidak akan pernah terjadi al-mautu, kematian, fi kulli syai'in, di dalam sesuatu kullu nafsin dha'iqatul maut itu, illa, kecuali mata, mati, ma'a kulli a'dha'ihi, bersama seluruh anggota tubuhnya. Tapi yang dimaksud ini wala yaqul mautu fi syai', ini kembalinya kepada kulli sya'ra itu, kepada rambut satu helai tadi itu. Jadi kenapa kok satu helai rambut? Seandainya malaikat menaruh di atas 7 langit dan di atas bumi, lama ahluhuma, niscaya mati seluruh penduduk langit bumi itu. Kenapa ini? Nah, karena kematian itu tidak akan pernah terjadi kecuali mati secara total. Bukan hanya rambutnya yang mati, tetapi seluruh anggota tubuhnya itu juga mati. Jadi manusia itu sangat lemah, tidak boleh sombong. Diberi ilmu lebih, jangan sombong. Diberi kekayaan, jangan sombong. Diberi ilmu, mudah bagi Allah untuk melenyapkannya. Diberi kekayaan, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Diberi kecantikan, ketampanan, tidak usah sombong, mudah bagi Allah untuk melenyapkannya. Tidak sedikit pengalaman-pengalaman di dunia telah mengajarkan kepada kita. Orang kaya pailit jatuh miskin. Orang congkak dengan kecongkakannya dia sombong, Allah jatuhkan dia. Orang yang mungkin diberi kelebihan ilmu, sombong, lenyap ilmunya. Ingat sebuah cerita ketika Imam Malik sebagai santri dari Imam Khalil berguru kepada beliau, tentunya santrinya. Jadi tidak ada di dunia itu. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka gunakan kesempatan itu untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan. Karena satu saat kita juga butuh pertolongan orang lain. Kadang-kadang kita tidak mau menoleh tetangga kita, tidak mau menoleh keluarga kita, sanak famili kita, keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Seakan-akan itu kita bisa berdiri sendiri di atas kedua kaki kita. Padahal tidak ada kehidupan dunia ini kekal abadi. Tidak ada kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sempurna. Maka tentunya kita sebagai makhluk madani atau insan yang sosial, tentunya kita harus
urun rembuk, tukar pendapat, tukar pikiran, saling bahu-membahu, saling membantu antar sesama, karena kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. Karena kehidupan dunia yang bersifat sementara ini satu saat harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Bahkan satu helai rambut dalam kitab ini dijelaskan itu bisa menghancur leburkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Karena kematian itu tidak hanya mati rambutnya, tetapi seluruh anggota tubuhnya. Barangkali ada manusia tetangga kita dikatakan mati, kakinya masih gerak-gerak atau telinganya gerak-gerak. Ini kan lelucon. Ya mati, seluruh anggota tubuhnya sudah mati secara total. Kematian itu adalah denyut jantungnya ini berhenti, detak jantungnya berhenti. Ketika detak jantung itu berhenti, kapan kita mau bertaubat kepada Allah? Padahal Allah menyuruh kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu tobat nasuha, tobat yang betul-betul taubat kepada Allah. Hadirin para pemirsa YouTuber dimanapun berada, kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman. Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa merendah diri kita di hadapan Allah. Menghargai sama manusia. Karena kita merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadikanlah pelajaran bahwa kematian itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Jangan pernah takut untuk mati. Tentunya kita harus siap-siap untuk mati. Karena tidak pernah tercatat untuk diri kita dalam kasat mata bahwa kematian kita kurang sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak pernah tercatat yang kasat mata. Tapi catatan itu hanya di Lauhil Mahfud. Catatan itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Allah memerintahkan malaikat untuk menjemput nyawa kita. Ketika kita sudah siap untuk tentunya kita akan mempersiapkan bekal-bekal untuk kematian kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Maka jagalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa ketakwaan kita itu? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala bentuk perintahnya, perintah Allah maksudnya, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kita sama-sama menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Jangan pernah takut dengan segala bala, ujian, cobaan Allah, tetapi jawablah dengan tertantangnya jiwa kita untuk dekatkan diri kepada Allah, taqarrub diri kepada Allah, baik dengan ibadah-ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, baik dengan banyak membaca Al-Quran atau memperbanyak bacaan Al-Quran, dan zikir, qiyamul lail, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada keluarga, menghormati kedua orang tua, mertua dan guru-guru kita, menyayangi adik-adik kita, maka Allah, harapannya Allah akan menyayangi kita. Sehingga ketika ajal kita dijemput oleh Allah dengan malaikat yang diutus oleh Allah, mudah-mudahan malaikat yang bersama malaikat maut tadi yang membawa kabar gembira tersebut membawa kita ke langit yang paling tinggi, membahagiakan kita dengan kebaikan, dengan surganya. Maka perih dan pedihnya, sakitnya, dicabutnya nyawa tidak akan terasa perih kepada kita, tapi kita akan tersenyum bahagia karena surga telah diperlihatkan kepada kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.